Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran menggunakan media televisi atau video. Jadi, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari televisi itu sendiri. Televisi terbagi menjadi dua kata, yaitu dari kata tele dan visi. Nah, arti dari kata tele adalah jauh, sedangkan visi adalah penglihatan. Jadi dapat kita simpulkan, arti dari kata dan tele adalah penglihatan jarak jauh atau siaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Nah, media televisi ini dapat kita jumpai di mana-mana, terutama di dalam Indonesia kita ini. Seperti pada media massa lainnya, seperti surat kabar, komputer, radio, dan lain-lain, televisi ini sangat banyak ditemukan di Indonesia. Nah, televisi adalah suatu alat penghubung dari alat pemancar rekaman atau alat pemancaran kepada pemirsanya atau penontonnya. Nah, menurut Effendi, tahun 1994, adapun 3 fungsi dari televisi itu sendiri, yaitu yang pertama, televisi sebagai penerangan. Kenapa dikatakan televisi sebagai penerangan? Karena televisi itu sangat berantusias atau sangat memuaskan masyarakat, karena mungkin televisi memberikan banyaknya informasi yang sangat luas sehingga masyarakat puas akan sebuah informasi yang ada di dalam televisi itu sendiri. Nah, adapun 2 faktor kenapa fungsi dari televisi itu sebagai penerangan, yaitu yang pertama imediasi dan yang kedua yaitu realis. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu televisi sebagai pendidikan. Kenapa? Bisa kita lihat bahwasanya anak usia didik banyak sekali yang lebih meluangkan waktu untuk menonton TV daripada untuk belajar duduk dalam kelas. Karena mungkin apa? Mungkin mereka jenuh. Tapi dengan nonton TV, anak didik bisa mendapatkan suatu pengajaran, bahkan informasi penting yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir, fungsi televisi adalah sebagai hiburan. Nah, mungkin televisi sebagai hiburan itu yang paling dominan. Karena apa? Karena mungkin rakyat Indonesia atau masyarakat umum, bahkan anak didik, anak usia didik itu menggunakan televisi itu sebagai hiburan. Karena bisa kita lihat acara-acara televisi yang disajikan seperti drakor, drama, sinetron, kartun bagi anak-anak. Nah, jadi seperti itu kenapa televisi itu dikatakan sebagai media hiburan dan sangat dominan. Televisi itu sebagai hiburan seperti itu. Dan adapun karakteristik televisi itu, menurut Effendi, karakteristik televisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, televisi sebagai media atau komunikasi massa. Nah, kenapa kemudian dikatakan sebagai media komunikasi massa? Karena dari arti kata massa dapat kita simpulkan massa adalah banyak atau suatu kelompok itu berkomunikasi. Nah, televisi itu kan bisa menyalurkan komunikasi ke seluruh dunia. Jadi mengapa televisi itu dikatakan sebagai komunikasi massa? Nah, yang kedua yaitu televisi itu sebagai bahan elektronik. Nah, seperti pada bahan elektronik lainnya seperti komputer, radio, bahkan televisi juga adalah suatu bahan elektronik atau suatu media elektronik. Karena televisi juga dapat kita temukan di mana-mana, mungkin di daerah
kita masing-masing juga banyak sekali, yaitu televisi. Next, adapun tujuan dari televisi itu sendiri. Nah, jadi tujuan televisi ini adalah sebagai media komunikasi dan sebagai pusat informasi. Nah, adapun kelebihan dari televisi itu sendiri, yaitu televisi dapat diputar ulang kembali dan televisi dapat menyesuaikan gambar atau objeknya. Jadi, penyelenggaraan Asian Games yang ke-6 itu juga adalah pertama kali stasiun televisi itu dikenalkan. Nah, penyelenggaraan Asian Games ke-6 ini disiarkan melalui TV TVRI di Senayan, Jakarta. Nah, untuk perkembangan selanjutnya, Indonesia atau negara Indonesia mulai memiliki satelit sendiri untuk bertelekomunikasi. Nah, Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki satelit sendiri untuk bertelekomunikasi dari negara Amerika dan Kanada. Nah, next, saya juga akan menjelaskan mengenai televisi pendidikan. Nah, jadi apa sih pengertian dari televisi pendidikan itu? Jadi, televisi pendidikan adalah suatu program atau suatu siaran yang disiarkan melalui siaran televisi yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu TV edukasi. TV edukasi ini adalah seperti televisi pendidikan, dikatakan televisi pendidikan. Nah, kita harus mengetahui dulu arti dari televisi edukasi. Nah, televisi edukasi ini adalah suatu program yang disiarkan di siaran televisi, yaitu yang mengandung nilai-nilai pendidikan juga. Nah, untuk perkembangan TV edukasi ini, jadi tahun ke tahun TV edukasi ini sangat berkembang pesat, karena televisi edukasi ini semakin tahun ke tahun dia selalu diperbaharui oleh pemerintah. Mengapa televisi edukasi ini berkembang secara pesat, tetapi terkadang hanya masyarakat yang akan sadar akan pendidikan, atau terutama untuk anak didik yang sadar akan pendidikan, dan mengapa TV edukasi ini berkembang seperti itu. Next, adapun manfaat-manfaat dari TV edukasi tersebut atau TVI. Nah, ada 3 manfaat yang saya akan beri, yaitu yang pertama, manfaat TV edukasi adalah sesuai jadwal penayangan maksudnya. Nah, yang kedua yaitu sebagai penugasan. Maksudnya di sini sebagai penugasan bagi peserta didik. Nah, mungkin peserta didik kan lebih suka di dalam rumah dan menonton TV daripada untuk duduk di dalam kelas dan belajar. Jadi di sini manfaat TV edukasi itu juga bisa sebagai bahan penugasan. Dan misalkan guru yang tidak masuk ke dalam kelas, peserta didik dapat penugasan dari TV edukasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir, manfaat dari televisi edukasi ini adalah sebagai pengisi jam kosong. Nah, yang sudah dikatakan tadi, misalkan seorang guru tidak datang ke dalam kelas atau memberikan bahan ajaran dan tugas bahkan. Nah, anak didik ini dapat melihat televisi edukasi tersebut, karena pada siaran televisi edukasi tersebut itu banyak sekali siaran-siaran yang ditujukan untuk anak-anak. Misalkan saja pada acara di TVRI itu kan banyak acara yang disajikan dalam bentuk pendidikan. Ada acara yang seperti matematika, bahasa Indonesia, bahkan seperti itu. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari TV edukasi tersebut loh.
Jadi kelebihan dari TV edukasi adalah yang pertama yaitu membuka pemahaman mengenai informasi. Nah itu tadi sebagai anak didik mungkin itu membuka sebuah peluang informasi atau membuka informasi tentang pendidikan, yaitu yang kedua sebagai pendorong anak-anak untuk belajar. Nah itu tadi juga sama anak-anak kan lebih suka mungkin menonton TV daripada mereka itu duduk di bangku sekolah, jadinya mungkin lebih membuat mendorong anak-anak itu untuk belajar seperti itu. Nah yang terakhir untuk kelebihan televisi edukasi adalah itu solusi permasalahan tayangan TV yang tidak sehat seperti itu. Mungkin yang dimaksud tidak sehat ini seperti tayangan televisi yang tidak untuk kita mungkin tonton karena mungkin di dalamnya itu dalam pengemasan televisi tersebut itu tidak cocok bagi anak-anak didik seperti itu. Misalkan di dunia sinetron mungkin anak didik itu tidak baik dalam melihat televisi sinetron tersebut. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, untuk kelemahan TV edukasi adalah dari segi pemasan kurang menarik. Mungkin di sini kurang menarik, jadi anak-anak didik itu juga kadang-kadang tidak suka karena mungkin pengemasan dari TV edukasi ini kurang menarik seperti itu. Dan yang kedua yaitu kurang tepat pada sasaran. Nah mungkin yang dimaksud tidak tepat kepada sasaran itu sebenarnya kan TV edukasi itu disasarkan kepada anak didik, tetapi mungkin malahan tidak lansia harus mengetahui informasi-informasi atau bahkan unsur pendidikan, tetapi mungkin TV edukasi ini lebih ditujukan kepada anak-anak didik seperti itu. Nah, yang terakhir untuk kelemahannya adalah televisi edukasi ini tidak didukung oleh artis-artis terkenal. Maksudnya adalah misalkan nih TV edukasi ini yang menjadi host bahkan yang menjadi pemerannya itu di atas sekarang, mungkin dari situ mungkin anak-anak itu kurang menontonnya karena dari segi pendukung atau pemain pendukungnya kurang. Seharusnya dari situ mungkin kita harus menayangkan atau memerankan artis-artis terkenal agar anak-anak usia didik itu dapat lebih tertarik kepada TV edukasi tersebut, karena TV edukasi ini itu sangat bermanfaat bagi anak-anak didik. Nah, adapun media televisi ini sebagai bahan atau sarana pengajaran. Nah, televisi ini mendapat perhatian yang sangat besar karena televisi menjadikan sarana pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, keuntungannya juga banyak. Keuntungannya adalah kita dapat memilih tayangan atau sarana televisi. Maksudnya memilih apa yang kita tonton. Misalkan kita melihat siaran televisi atau kartun, sinetron dan semuanya semacamnya seperti itu. Kita dapat memilih apa yang kita sukai. Next, saya juga akan menjelaskan mengenai media pembelajaran menggunakan video. Nah, kita harus mengerti pengertian video terlebih dahulu. Nah, jadi video ini adalah merupakan serangkai gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan yang dirangkai menjadi satu. Seperti itulah pengertian dari video. Adapun format video yaitu ada dua format, yaitu yang pertama yaitu format ringan atau yang disebut disk. Yang kedua yaitu format pita yang dikenal dalam bentuk kaset. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan
pembelajaran melalui media video tersebut adalah yang pertama untuk kelebihannya adalah itu sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Contoh, menerangkan suatu proses misalkan seperti yang saya lakukan saat ini, kita dapat menjelaskan suatu pengajaran lewat video atau presentasi belajar melewat video seperti itu. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu lebih realistis, dan terakhir yaitu memberikan kesan yang mendalam untuk anak-anak didik. Dan untuk kelemahan dari media video tersebut adalah yaitu yang pertama, sifat komunikasinya itu satu arah. Yang kedua yaitu gambarnya relatif kecil, beda dengan televisi yang relatif besar. Dan yang ketiga yaitu jangkauan terbatas. Mungkin kalau video itu jangkauannya tidak seperti televisi juga. Mungkin televisi itu jangkauannya tuh ke seluruh Indonesia atau ke seluruh masyarakat umum. Tetapi jika video ini jangkauan gambarnya hanya terbatas. Dan yang keempat itu keterbatasan daya rekam. Seperti itu. Dan misalkan contohnya keterbatasan daya rekam itu mungkin kita merekam tidak mungkin 1 jam, 2 jam, tapi dalam media televisi dapat memuat daya rekam beberapa jam seperti itu.